Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudariku yang saya muliakan, para sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, yang saya muliakan, siapapun Anda yang mengikuti kajian saya melalui channel ini, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam teruntuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun ruhani, dimudahkan di dalam segala urusan di dunia ini hingga akhirat nanti, ditambahkan rezeki yang banyak, yang penuh barakah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai hal, diberikan kesempurnaan Islam, iman dan ihsannya, dijadikan hamba-hamba Allah yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini saya pernah menyampaikan melalui video sebelumnya tentang berbagai macam doktrin-doktrin para habaib ba'alwi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di antara semua doktrin itu, beberapa di antaranya diajarkan oleh banyak tokoh habaib di Indonesia ini, mungkin juga di negara-negara Asia lainnya, melalui ceramah-ceramah ataupun majelis taklim mereka. Pada kesempatan ini saya akan mengulang dan menyampaikan lagi salah satu di antara doktrin habaib ba'alwi yang termasuk paling populer dan viral di media sosial sebagai ajaran ataupun doktrin sesat Habib, yaitu yang berkaitan tentang perbandingan antara orang-orang yang alim seperti kiai-kiai Nusantara ataupun para alim ulama yang non Habib Ba'alwi dan Habib bodoh. Jadi membandingkan antara kiai yang bukan Ba'alwi ini tentunya, para alim ulama, dan mereka para habaib bodoh. Saya menyampaikan hal ini agar di antara Anda yang awam dalam perkara ini dapat memahami bagaimana yang sebenarnya di dalam pandangan Islam, bagaimana ajaran yang sebenarnya tentang orang-orang yang alim, bagaimana sebenarnya Islam mendudukkan, memposisikan orang-orang yang alim. Jadi kalau kita bicara tentang Islam, tentunya akan bicara tentang Al-Quran dan hadis. Kalau kita bicara tentang Islam, maka otomatis juga akan berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatku yang saya muliakan, dalam ceramah tokoh-tokoh Habib di Indonesia, di Pulau Jawa, Jakarta, dan Jawa yang lainnya, juga habaib yang ada di Kalimantan itu ya, kalau kita nanti menelusuri video-video di antara tokoh-tokoh mereka, nanti ada yang tertangkap oleh media sosial seperti di YouTube ini, ketika mereka menyampaikan tentang kemuliaan nasab mereka, hingga kemudian membandingkan antara Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ada juga yang membandingkannya dengan cara mengatakan
menjelaskan kepada jamaahnya bahwa kakinya Habib yang bodoh itu lebih mulia dari serban ataupun kepalanya seorang kiai yang paling alim. Jadi mereka membandingkannya seperti itu. Di antara dalil yang mereka pergunakan yaitu karena kemuliaan Habib tidak dapat disaingi oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang yang berilmu. Mengapa? Karena mereka berpendapat bahwa kemuliaan Habib itu berdasarkan zat yang ada di tubuhnya. Apa itu? Yaitu darah Nabi Muhammad di tubuh mereka. Sementara alimnya orang yang biasa, yang bukan dari kalangan Ba'alwi, hanya karena sifat. Jadi ilmu itu sifat menjadi alim. Para sahabatku yang saya muliakan, benarkah dalil-dalil seperti itu pantas digunakan untuk merendahkan derajat para kiai Nusantara, para alim ulama yang non-Ba'alwi, dengan habaib yang bodoh, jahil, tanpa ilmu? Sesungguhnya itu adalah dalil yang tidak pantas. Mengapa? Karena sesungguhnya ajaran Islam itu sendiri meninggikan derajatnya orang-orang yang alim tanpa memandang bagaimana nasab orang alim tersebut. Bisa Jawa, bisa Madura, bisa saja Anda sebagai orang Minang, orang Melayu. Tetapi kemudian Allah mengangkat derajat Anda dengan memberi kepada Anda ilmu. Begitu Anda menjadi orang yang alim, derajat Anda adalah derajatnya ulama. Kalau bahasa Indonesia ya ulama. Walaupun kalau dalam bahasa Nas, ulama itu jamak daripada alim. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, salah satunya di dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-11, di mana Allah menyampaikan, menyeru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudariku, para sahabat yang berbahagia, ayat ini sebenarnya populer di sekolah-sekolah agama Islam, di pesantren-pesantren. Saya tidak tahu apakah ini kalau di pesantren-pesantrennya para habaib ayat ini juga diajarkan, di mana Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, tanpa melihat nasab orang itu, nasab kalian, nasab saya, nasab mereka, dan seterusnya. Selama beriman dan berilmu,
Anda akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ilmu yang menuju Allah dan Rasulnya, atau ilmu Islam. Ada juga di dalam surah Ali Imran ayat ke-18, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Dia, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Tidak disebut Habib di dalam itu. Allah menjadi saksi, menyatakan tiada Tuhan selain Dia. Siapa lagi? Para malaikat-malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tentunya dengan ilmunya memberikan bimbingan. Dengan pengetahuannya dia beritahukan kebenaran. Dengan keberanian yang didasarkan oleh ilmu pengetahuannya, dia meneliti, mencari tahu. Dan kemudian ketika sudah mengetahui data-data, fakta-fakta, ternyata para habaib itu bukanlah zuriat daripada Nabi Muhammad SAW. Dia sampaikan kepada umat. Ini data-datanya. Ini bukti-buktinya. Di sini Allah bersama para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Di sini Allah dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menunjukkan kebenaran. Tiada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. La ilaha illa huwal azizul hakim. Kalau kalangan habaib, bahkan tokoh-tokoh mereka memperbandingkan Habib bodoh dengan orang yang alim yang bukan dari kelompok mereka, dengan tujuan meninggikan nasab mereka dan merendahkan orang yang alim. Dijawab oleh Allah, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-9. Katakan, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang bodoh? Tidak. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang punya akal sehat yang dapat menerima pelajaran Islam, pelajaran Al-Quran, pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, pelajaran yang disampaikan oleh murid-murid, para sahabat-sahabat Nabi, pelajaran yang juga disampaikan, diajarkan oleh Ahlul Bait Nabi. Diteruskan lagi pelajaran itu kepada tabi'in. Kemudian diteruskan lagi kepada tabi'in. Hingga kemudian oleh para alim ulama, nyampelah pelajaran itu kepada guru-guru kita. Yang kemudian nyampe kepada kita saat ini. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang yang membandingkan Kiai dan Habib bodoh
Ataupun habib bodoh lebih mulia daripada kiai? Allah menjawab di dalam surat Az-Zumar ayat ke-9. Katakan kepada habib-habib itu, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama para kiai yang alim dengan para habaib yang bodoh? Allah beri jawaban, innama yatadzakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Orang yang tidak berbangga-bangga diri dengan nasab, kemudian dia lupa dasar ilmu, sampai-sampai membandingkan antara ilmu dan kebodohan, membandingkan antara kealiman dengan kebodohan. Akal sehatnya mau ditaruh di mana? Akal sehatnya itu ditinggalkan di mana? Kita hilangkan kata-kata kiai, kita hilangkan kata-kata habaib, yang ada hanya ilmu dan bodoh. Kemudian dibandingkan antara ilmu dan kebodohan, dibandingkan antara kealiman dengan kebodohan. Kemana akal sehatnya? Para habaib, kemana akal sehat Anda, wahai para habaib? Begitu Anda membandingkan kealiman dan kebodohan, di situ Anda berada di dalam kejahilan yang benar-benar nyata. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran Islam. Jelas-jelas Allah katakan dan memerintahkan Anda juga menyampaikan dan mengatakan, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Katakan, apakah sama antara keilmuan dengan kebodohan? Tidaklah sama. Kalau ini saja Anda tidak memahaminya, innama yatadzakkaru ulul albab. Akal sehat Anda dipertanyakan, wahai para habaib. Kealiman dan kebodohan Anda sandingkan dan perbandingkan. Di situ Anda jatuh menjadi orang-orang yang tidak berakal. Saudara-saudariku, di dalam surah Al-Fatir ayat ke-28, Allah juga menyampaikan, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Hanya yang takut kepada Allah dari seluruh hambanya adalah orang-orang yang alim, bukan orang yang bodoh, bukan habib bodoh, tapi ulama. Jamaknya jamak dari alim, orang-orang yang alim. Kalau di Indonesia orang-orang yang seperti itu dalam bahasa lokal di Nusantara ini disebut kiai. Kiai-kiai Nusantara. Saudara-saudariku yang saya muliakan, di dalam adab dunia wad din, bab adab ilmu, diriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, di mana Allah memberikan wahyu kepada Ibrahim alaihissalam dengan firman-Nya, firman Allah, sesungguhnya inni alim,
Aku ini maha mengetahui, kata Allah. Dan aku mencintai orang-orang yang berilmu. Enggak disebut ya Habib bodoh. Diriwayatkan dari Abu Umama, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulain. Di mana Abu Umama ini menyampaikan berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dua orang. Ahaduhuma alimun wal akhar abid, yang mana salah satu di antara kedua orang itu adalah seorang yang alim dan yang satunya lagi adalah ahli ibadah. Kemudian Rasulullah bersabda, bahwa keutamaan orang yang alim terhadap ahli ibadah itu seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian. Pada masa itu para sahabat, itu Nabi itu tinggi, akramul khalqi indallah, orang yang paling mulia di sisi Allah, para sahabatku. Dan ketika Rasulullah ditanya tentang dua orang, yang satunya adalah orang yang alim dan yang satunya ahli ibadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fadlul alim alal ibad ka fadli ala adnakum rajulan. Keutamaan orang yang alim terhadap ahli ibadah, maksudnya orang ahli ibadah tetapi tidak punya ilmu, beribadahnya bukan dengan ilmu, seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di antara kalian, para sahabat. Begitu Rasulullah meninggikan orang alim. Keutamaannya Rasulullah seperti keutamaan Rasulullah di antara orang-orang yang ada, para sahabat pada saat itu. Itu Rasulullah. Al-Quran meninggikan derajatnya orang-orang alim, para kiai-kiai. Rasulullah pun meninggikan para kiai-kiai. Ada kelompok klan marga di Indonesia ini yang merendahkan para kiai, orang-orang alim. Imam Nawawi di dalam Tanqih Al-Qaul Hafiz bi Syarh Lubab Al-Hadis, faqihun wahid, wa qala sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun mutawari'un asyaddu ala syaitan min alfi abid mujtahid jahilin wari'. Nabi bersabda, seorang faqih, dia ahli di dalam ilmu agama. Kalau di Indonesia ya kiai yang bisa mengerti ilmu agama itu. Dan juga wari'. Kalau itu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, punya ilmu dan juga menjaga dirinya dari yang mengharamkan, yang diharamkan. Orang yang seperti ini asyaddu ala syaitan min alfi abid mujtahidin jahilin wari'in. Lebih berat, lebih sulit bagi syaitan dibandingkan 1000 ahli ibadah yang bersungguh-sungguh, tapi dia bodoh. Meskipun dia juga mencoba menjadi wara', ya, menjadi wari'. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah juga menyampaikan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang-orang yang berilmu, orang yang alim, para kiai-kiai atas orang yang ahli ibadah tapi tanpa ilmu, seperti utamanya bulan di malam purnama atas semua bintang-bintang lainnya. Jadi kalau malam hari ada bulan purnama, terus banyak bintang muncul-muncul, cahaya bintang itu banyak, tetapi masih kalah dengan cahayanya
bulan yang purnama itu, saudara-saudariku. Bahkan ada hadis yang lain, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya seorang kiai, seorang yang berilmu, lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Karena kalau orang yang bodoh beribadah, bisa jadi yang dia sembah bukan Allah, kelihatannya beribadah. Mendingan tidur kalau seperti itu, saudara-saudariku. Masai kita ke Haji Hashim Asy'ari dalam kitabnya Adab Ta'lim wal Muta'allim. Nanti coba lihat di halaman ke-20. Ketika Masyaikh kita ini mengutip perkataan para sahabat mengenai keutamaan orang-orang yang berilmu. Di antara sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasana wa talabahu ibadah wa muzakaratahu tasbih wal bahthu anhu jihad wa badluhu qurbah wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah. Ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menyampaikan, mengajarkan, belajarlah ilmu, pelajari. Tetapi ilmu yang benar, bukan doktrin-doktrin yang sesat. Belajarlah ilmu, jangan mempelajari doktrin-doktrin yang bermasalah. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah. Karena sesungguhnya mempelajari ilmu adalah suatu kebaikan. Wa talabahu ibadah, mencari ilmu adalah ibadah, saking tingginya derajat ilmu. Walaupun kata mereka cuma sifat, tetapi tanpa ilmu Anda tidak tahu tentang Allah dan Rasulnya. Wa muzakaratahu tasbih, mengingatnya saja adalah tasbih. Wal bahsu anhu jihad, membahas suatu cabang ilmu nasab sekarang kita bahas. Bagaimana kaidah-kaidah nasab, bagaimana menerapkannya ketika meneliti nasab. Kita bahas ini kaidah-kaidah ilmu nasab. Wal bahsu anhu jihad, membahas cabang-cabang ilmu, di antaranya sekarang ilmu nasab adalah jihad. Wa bazluhu qurbah, bersungguh-sungguh terhadap ilmu adalah pengorbanan. Wa ta'limahu, dan mengajarkan ilmu itu kepada orang yang tidak memiliki pengetahuan adalah sedekah. Ini ada pengetahuan, ilmu-ilmu, ini doktrin bermasalah, jangan ikuti. Kemudian kita ajarkan mana yang sebenarnya diajarkan Islam. Kita ajarkan itu kepada orang yang tadinya nggak tahu, bahkan sudah terkontaminasi dengan doktrin ini. Kemudian kita luruskan sesuai pemahaman Islam yang sebenarnya, maka pengajaran itu, bimbingan itu, wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sedekah. Itulah sedekahnya kita, sedekahnya para alim ulama, sedekahnya para kiai. Jadi jangan menganggap para kiai itu tidak punya sedekah, bahwa yang bisa bersedekahnya mereka yang punya uang saja, yang punya harta saja. Orang yang punya ilmu bisa bersedekah dengan ilmunya. Ini sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, dikutip oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sahabat yang lain Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu berkata, arfa'un nasa indallah manzilatan man kana baina Allah wa baina ibadihi wa hum al-anbiya'u wal ulama. Kedudukan tertinggi manusia di sisi Allah adalah para nabi dan ulama, para kiai-kiai, orang-orang alim. Jadi di antara banyak manusia ini yang paling tinggi itu adalah para nabi. Kemudian siapa?
ulama, orang yang berilmu, para kiai-kiai, bukan habib-habib, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking tingginya derajat ilmu itu, kalau kita melihat ke masa yang lalu, para alim ulama kita bahkan ada yang menghabiskan waktunya untuk mendapatkan ilmu, yang dengan jihad mereka, perjuangan mereka itu, ilmu itu sampailah kepada kita sekarang. Bahkan ada di antara mereka yang alim-alim ulama di zaman itu, tidak sempat lagi mereka itu berkeluarga hanya demi mengabdikan diri sepenuhnya untuk mendapatkan ilmu dan mengajarkan ilmu itu kepada umat lagi, hingga kita pun dapat ilmu. Ada Ibnu Jarir At-Tabari, beliau ini seorang mufassir dan juga sejarawan. Ada Zamakhsyari, seorang mufassir dan teologi. Ada Imam Yahya bin Syarab Ad-Din An-Nawawi, juga seorang muhaddis, dan banyak yang lainnya. Jadi kalau diperbandingkan kealiman dan kebodohan, tentu yang alimlah yang tinggi derajatnya, terlepas yang alim ini nasabnya seperti apapun, dari manapun, suku apapun, bangsa apapun, jika dia alim di dalam agama, derajatnya tentu lebih tinggi dengan yang bodoh, meskipun dia habib sekalipun. Apalagi habib yang dimaksud ini sama ya, bukan zuriat Nabi Muhammad, dibangga-banggakan. Wa an Sulaiman an Nabiillah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun minal jahiliyah al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab wan niyaha. Ada 3 dari bagian jahiliyah, bisa disebut jahil itu, jahil kebiasaan orang-orang bodoh di masa yang lalu, sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad diutus. Apa itu? Membanggakan keturunan, nasabnya dibangga-banggakan. Apalagi mencela nasab orang lain, apalagi meratapi kematian. Hadis riwayat Tabrani dan Salman. Orang yang suka membanggakan nasabnya seperti kalangan Pak Alwi ini. Kita di dalam ceramahnya, kemuliaan-kemuliaannya, sampai-sampai mengeluarkan fatwa-fatwa yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Islam. Sudah berbangga, kemudian sesat pula. Jahil murakkab namanya. Jahil berlipat-lipat kejahilannya, kejahiliahannya. Wa man batta'a bi 'amalahu lam yasra' bihi nasabahu. Barang siapa yang amalnya telat, maka tidak dapat mempercepat kedudukan nasab. Jadi amalnya dulu, jangan cerita-cerita nasab. Imam Nawawi ketika menyampaikan tentang hadis wa man batta'a bihi amaluhu lam yasra' bihi nasabahu. Wa man batta'a bihi amalahu lam yusra' bihi nasabuhu. Ini riwayat Imam Muslim kalau tidak salah. Barang siapa yang lambat dalam beramal, sungguh garis nasabnya tidak akan bisa membantunya, walaupun dari keturunan yang tinggi sekalipun. Ma'nahu man kana amalu naqisan lam yalhaquhu bi martabati ashabil a'mal. Seseorang yang amalnya kurang tidak dapat menyusul kedudukan orang-orang yang berbanyak amalnya. Dan dianjurkan tidak bersandar pada kemuliaan nasab dan keagungan leluhur, tetapi lalai di dalam beramal.
Di dalam Tuhfa al-Wazi Syarah Sunan Tirmizi, Syekh Al-Mubarakfuri berkata, menyampaikan wa syahid zalika an aksara ulama salaf wal khalaf la ansabu lahum yatafakhuru biha bal katsir min ulama salaf muwal wa ma'a zalika hum sadatul ummati wa yanabiyir rahmah. Kebanyakan ulama salaf dan khalaf tidak memiliki nasab yang mereka banggakan, tidak berasal dari nasab yang tinggi. Bahkan banyak dari ulama salaf yang berasal dari budak yang dimerdekakan, tetapi mereka menjadi pemimpin umat dan sumber kasih sayang, sumber ilmu, sumber rahmah. وذو الأنساب العالية الذين ليسوا كذلك في مواطن جهلهم nisyan mansiyan. Sementara mereka yang memiliki nasab mulia tetapi tidak seperti sebagaimana orang-orang yang berilmu, mereka berada di atas kebodohannya, maka mereka pun terlupakan dan dilupakan, saudara-saudara. Ya, kalau para habaib ini hanya menyebarkan doktrin-doktrin bagaimana tentang nasab mereka saja, lupakan dan dilupakan saja. Dan insya Allah akan terlupakan dengan sendirinya, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bagaimana jasmani, jasadmu, bentuk tubuhmu tinggi ataukah rendah, gemuk ataukah kurus, bagaimana kulitmu putih, mulus ataupun kuning langsat, tidak dilihat di situ. Wala ila suwarikum, juga tidak melihat bagaimana rupamu, cantikkah, tampankah, gantengkah, kayak selebritis. Tidak dilihat di situ, tetapi yang Allah lihat kulub, apa yang ada di dalam jiwamu, hati, dan bagaimana perbuatanmu. Wa amalikum ila qulubikum wa a'malikum, itu yang Allah lihat, hati dan perbuatannya. Bukan nasabnya yang Allah lihat, kulubnya, hatinya bersih, qalbun salim, hati yang penuh rahmat atau tidak. Jadi kembali kepada topik yang tadi saya sampaikan. Memperbandingkan kealiman dan kebodohan, bahwa menunjukkan mereka di dalam kebodohan yang sesungguhnya. Mengapa? Karena Islam meninggikan orang-orang yang alim. Bahkan Rasulullah sebagaimana saya sebutkan tadi, mengumpamakan bahkan antara dirinya dengan para sahabatnya, saking tingginya derajat ilmu pengetahuan itu. Di dalam hadisnya yang lain, al-ulama warasatul anbiya. Hadis ini populer saat ini. Kiai-kiai itu dah para pewarisnya Nabi, orang-orang yang alim. Al-ulama itulah yang mewarisi ilmunya Nabi, yang mewarisi pengetahuan tentang akhlak Al-Quran dan sunnah Nabi. Itulah orang alim. Yang dalam bahasa di Nusantara ini para kiai, bukan para habaib. Jangan diterjemahkan, jangan direndahkan para alim ulama menjadi pengawal habaib, apalagi bodoh, jahil. Al-ulama warasatul anbiya, yang mewarisi ilmunya Nabi adalah para alim ulama. Kalau di Indonesia terjemahan alim adalah para kiai-kiai kita, para ustadz-ustadz.
di Nusantara ini. Tidak diterjemahkan habaib yang bodoh. Siapapun Anda, selama Anda alim, Anda masuk di sini yang mewarisi Nabi. Jadi tidak melihat nasab Anda, keturunan Anda, berasal dari mana nasab Anda, tidak disebutkan di sana di dalam pelajaran dan bimbingan kita di dalam Islam maupun hadis-hadis Nabi. Jangan karena nasab, berorientasi kepada nasab, menafsirkan nas-nas hanya untuk nasab dan berakibat rusaklah pelajaran Islam. Anda bisa membayangkan kealiman Anda bandingkan dengan kebodohan. Kata-kata alim dan kata-kata bodoh Anda sandingkan untuk perkara derajat, kemudian Anda tinggikan yang bodoh. Ini adalah kejahilan murakkab. Kalau Anda bandingkan jahil dan bodoh, kemudian Anda tarik kesimpulannya bahwa orang alim tinggi derajatnya, itu sahih. Begitu Anda bandingkan alim, orang kealiman, kecerdasan, dan kebodohan, kemudian Anda simpulkan kebodohan itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan kecerdasan, Anda bodohnya murakkab, kuadrat, klan-klan ataupun marga-marga yang bicara seperti itu marga yang jahil. Kata Imam Al-Ghazali, faqiyasus syaitan lil alawiyah. Karena syaitan sudah masuk ke situ, merasa dirinya suci. Ke diri mereka ini perkara nasab ini, merasa tinggi derajatnya. Padahal apalagi setelah sekarang ditemukan fakta, para habaib alwi ternyata bukanlah zuriyah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Mu'minun, nanti coba lihat di ayat ke-101. Wa idza nufiha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Apabila trompet sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Sibuknya di dalam urusannya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat pada hari itu, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat ini selamat dari kesombongan, sombong dalam harta, sombong dalam nasab, sombong merasa suci padahal tidak suci. Sombong merasa suci berakibat merendahkan kepada orang lain, merasa sombong terhadap nasabnya lebih mulia, rasa tinggi sehingga merendahkan nasab-nasabnya orang lain, sehingga mengenai apa yang disampaikan oleh hadis tadi, yaitu termasuk di antara perbuatan orang-orang jahiliyah di masa lalu. Padahal Islam datang untuk mengangkat kebodohan Anda, kemudian Anda tampilkan lagi dengan kebodohan yang sekarang-sekarang ini. Orang alim dan kealiman dan kebodohan, kecerdasan dan kebodohan, kemudian Anda bilang kebodohan lebih tinggi derajatnya, ini mutlak murakkab kebodohan, kejahilan. Para sahabatku yang saya muliakan, Imam Ali Zainal Abidin, beliau ini putra dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti cicitnya Rasulullah. Beliau ini digelari dengan As-Sajjad, orang yang ahli sujud
kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam dia sujudnya memperbanyak sujud, memperbanyak takarub kepada Allah, sehingga kemudian di antara para tabi'in, sahabat-sahabat beliau menggelari beliau sebagai as-sajjad, orang yang ahli sujud. Suatu hari beliau ini tampak sedang murung, berduka. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu yang menggelisahkan hatinya. Tampak di pipinya basah air mata yang mengalir. Kemudian datanglah seorang temannya, sahabatnya yang bernama Tawus. Tawus ini juga dikenali sebagai orang alim kalangan tabi'in. Melihat Imam Ali Zainal Abidin dalam kondisi seperti itu, Tawus pun bertanya kepada beliau, wahai putranya Husain yang mulia, cucunya Ali bin Abi Thalib yang mulia, cicit Nabi Muhammad utusan Allah yang amat mulia, mengapa engkau berduka wahai Imam Ali Zainal Abidin, wahai putra Husain yang mulia? Apa dijawab oleh As-Sajjad ini? Saudaraku, tolong jangan engkau bawa-bawa nama ayah, ibu dan kakekku, karena aku sedang memikirkan masa depanku sendiri. Aku akan tinggal di mana sesudah aku meninggalkan dunia ini? Apakah aku akan selamat ataukah tidak? Ingatlah wahai saudaraku, di akhirat kelak tidak ada lagi hubungan nasab keturunan yang bisa menyelamatkan seseorang kecuali amal salehnya masing-masing. Di dalam riwayat beliau membaca ayat 101 surah Al-Mu'minun tadi. Itu Imam Ali Zainal Abidin ini membangga-banggakan nasab dan merendahkan nasabnya orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sebelum saya tutup, jadi nanti kalau Anda mendengar ceramah-ceramah ataupun pidato-pidato ataupun ada dari kalangan habaib, di mana ketika mereka bercerita tentang nasab mereka kemudian membandingkan antara kecerdasan dan kebodohan, antara kiai dan habib bodoh, kemudian mereka simpulkan di dalam ceramah mereka itu bahwa habib bodoh itu lebih mulia daripada para kiai yang alim. Anda jawab dengan surah Az-Zumar ayat ke-9. Qul, katakan wahai Habib, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang yang alim? Apakah sama para kiai? Karena orang alim itu kalau di Indonesia disebut kiai. Para ustaz-ustaz yang mengerti itu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama kiai dengan habib bodoh? Tentu tidak sama. Innama yatazakkaru ulul albab. Kalau ada yang membandingkan kecerdasan dan kebodohan, sesungguhnya orang itu walaupun dia habib ba'alwi sekalipun, orang itu orang yang tidak berakal sehat. Karena yang hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran di dalam Islam. Surah Az-Zumar ayat ke-9. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada kesalahan di sana sini, terutama di dalam pembacaan ataupun penyebutan daripada ayat-ayat maupun hadis, karena di dalam bahasa Arab, lidah saya bukan lidah orang Arab, lidah pribumi. Saya masih menggunakan masker karena takut lidah saya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada kalangan muslimin yang lainnya. Mungkin di lain waktu masker akan kita buka ketika kita sudah kembali kepada persaudaraan yang lebih baik. Semuanya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.